Pagi belum sepenuhnya matang ketika pasar itu mulai bernapas. Kabut tipis bercampur bau tanah basah, ikan asin, dan keringat manusia. Di ujung pasar, jauh dari keramaian lapak-lapak besar, berdiri sebuah gerobak tua yang catnya mengelupas, rodanya berdecit setiap kali didorong. Di sanalah pria tua itu setiap hari berdiri, menjajakan kelapa muda dengan tangan keriput dan punggung yang telah lama bersahabat dengan sakit. Tak ada papan nama, tak ada teriakan promosi, hanya diam, dan tatapan mata yang tenang namun dalam, seolah menyimpan cerita yang tak pernah ingin ia ucapkan. Pria tua itu dikenal semua orang, tetapi tak satu pun benar-benar mengenalnya. Mereka hanya memanggilnya, Mbah Kelapa. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Saat pedagang lain mengeluh tentang sepinya pembeli, ia hanya tersenyum kecil. Ketika orang-orang berebut lahan, ia memilih sudut pasar yang bahkan cahaya matahari pun enggan singgah. Seolah sejak awal, ia memang memilih berada di pinggir, tempat yang aman untuk dilupakan. Namun justru di sanalah gerombolan preman selalu menemukannya. Tawa mereka kasar, langkah kaki mereka berat, dan mata mereka penuh ejekan. Salah satu dari mereka menendang ember air kelapa hingga tumpah ke tanah, mengalir bercampur lumpur. "Masih hidup juga, Mbah?" ejek seorang preman sambil tertawa. Pria tua itu menunduk, memungut kembali kelapa-kelapanya satu persatu, seakan hinaan itu hanyalah angin lalu. Orang-orang pasar melihat semuanya. Ada yang menggenggam pisau dapur di balik lapak, ada yang menunduk pura-pura sibuk, ada pula yang cepat-cepat memalingkan wajah. Tak satu pun berani bersuara. Nama Bos Bram seperti kutukan, cukup disebut dalam bisikan, maka nyali seolah luruh. Semua tahu, preman-preman itu hanyalah tangan panjang dari penguasa pasar yang kejam dan tak kenal ampun. Hari itu, salah satu preman memecahkan sebuah kelapa tepat di depan dada pria tua itu. Airnya muncrat, membasahi baju lusuh yang telah berkali-kali ditambal. Tawa meledak, namun tak ada perlawanan. Pria tua itu hanya memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang, lalu beristighfar pelan, suara yang nyaris tenggelam oleh riuh pasar, tapi cukup untuk mengguncang dadanya sendiri. Di balik kelopak mata yang menua itu, bersemayam luka yang tak berdarah. Setiap hinaan bukan hanya memukul tubuhnya, tetapi juga menguji sumpah yang telah ia pegang seumur hidup. Sumpah untuk diam, untuk tidak membalas, untuk menunggu waktu yang telah ditentukan. Sumpah yang diwariskan turun-temurun, jauh sebelum pasar ini berdiri, jauh sebelum nama Bos Bram pernah ditakuti. Seorang anak kecil mendekat, matanya polos menatap pria tua itu. Ia menyerahkan uang receh, meminta segelas kelapa muda. Dengan tangan gemetar, pria tua itu melayani sambil tersenyum. Di tengah penghinaan dan ketakutan, senyum itu seperti cahaya kecil yang hampir padam, rapuh, tapi belum mati. Preman-preman itu pergi sambil tertawa, meninggalkan genangan air kelapa dan kehinaan di tanah. Saat matahari mulai naik, pria tua itu berdiri sendirian di ujung pasar. Ia memandang langit sebentar, lalu menatap gerobaknya yang rusak. Bibirnya bergerak lirih, nyaris tak terdengar. Bukan keluhan, bukan kutukan, melainkan doa. Doa seorang penjaga amanah, yang tahu bahwa kesabaran hari ini adalah pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pasar itu belum tahu, bahwa di balik diamnya pria tua tersebut, tersimpan warisan Sunan Giri yang kelak akan mengguncang ketakutan mereka semua. Siang itu pasar berubah lebih bising dari biasanya, bukan oleh tawar-menawar, melainkan oleh bisik-bisik yang menyebar cepat seperti api di jerami kering. Nama itu kembali disebut-sebut dengan suara tertahan, Bos Bram. Setiap kali namanya melayang di udara, wajah-wajah pedagang menegang, bahu mereka merunduk seolah bebantak. Kasat mata tiba-tiba menindih. Pria tua penjual kelapa muda tetap di tempatnya, membersihkan sisa air kelapa yang mengering di papan gerobak, seakan dunia di sekelilingnya tak sedang gemetar oleh satu nama. Bos Bram datang tanpa tergesa, langkahnya berat dan penuh kuasa. Tubuhnya besar, dipenuhi tato kusam yang bercerita tentang penjara, kekerasan, dan malam-malam panjang tanpa ampun. Ia adalah penguasa lahan pasar, orang yang menentukan siapa boleh berjualan dan siapa harus angkat kaki. Preman-premannya membuka jalan, mendorong orang-orang agar menepi. Tak ada yang berani menatap langsung ke matanya, karena satu tatapan saja bisa berarti malapetaka. Tatapan Bram berhenti di ujung pasar, pada gerobak tua yang tampak semakin menyedihkan di tengah lapak-lapak lain. Ia menyeringai. Itu dia, katanya dingin. Orang tua yang katanya kebal hinaan. Tawa rendah keluar dari tenggorokannya,
bukan tawa gembira, melainkan tawa orang yang menikmati rasa berkuasa. Ia melangkah mendekat, sementara pasar seakan menahan napas. Pria tua itu menyadari kehadiran Bram bahkan sebelum bayangannya menutup cahaya matahari. Ia tetap berdiri, kedua tangannya menggenggam pisau kecil untuk membuka kelapa, namun matanya menunduk. Tidak ada rasa takut yang tampak, hanya ketenangan yang justru terasa asing di hadapan sosok sekejam Bram. Bagi Bram, ketenangan itu bukan kebijaksanaan, melainkan penghinaan. "Kau tahu siapa aku?" Suara Bram menggema, membuat beberapa pedagang menelan ludah. Pria tua itu mengangguk pelan tanpa mengangkat wajah. "Aku tahu," jawabnya singkat. Jawaban sederhana itu justru membuat Bram tertawa lebih keras. "Kalau kau tahu, kenapa masih berani berjualan di tanahku?" tanyanya, suaranya berubah tajam, penuh ancaman. Tak ada jawaban cepat. Pria tua itu meletakkan pisau kecilnya, lalu menata kelapa-kelapa yang tersisa. Setiap gerakannya lambat, terukur, seolah ia sedang menenangkan sesuatu di dalam dirinya. "Saya hanya mencari makan," katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, namun terdengar seperti tamparan bagi Bram, seolah kekuasaan besar yang ia banggakan tak lebih penting dari sekadar sepiring nasi. Wajah Bram mengeras. Salah satu preman melangkah maju, siap menendang gerobak. Namun Bram mengangkat tangan, menghentikannya. Ia menatap pria tua itu lama, menelusuri keriput wajahnya, matanya yang redup tapi dalam. Dalam sekejap, Bram merasa seperti sedang ditatap balik, bukan oleh seorang pedagang miskin, melainkan oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih kokoh dari kekuasaannya sendiri. Perasaan itu membuatnya gusar. "Aku akan biarkan kau hari ini," ujar Bram akhirnya, dengan senyum miring. Tapi ingat, kesabaran pun ada batasnya. Ia berbalik pergi, diikuti preman-premannya. Pasar kembali bernafas, namun ketegangan belum benar-benar hilang. Pria tua itu memejamkan mata sejenak setelah Bram pergi, dadanya naik turun pelan. Ia tahu, hari ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berat. Dan di dalam diamnya, amanah lama itu kembali bergetar, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Sore menjelang ketika pasar mulai kehilangan semangatnya. Matahari condong ke barat, menembus celah-celah atap seng yang berkarat, menciptakan bayangan panjang seperti jeruji penjara di atas tanah becek. Pria tua itu masih berdiri di ujung pasar, meski dagangannya tinggal beberapa butir kelapa. Tubuhnya lelah, tapi kakinya enggan melangkah pulang lebih awal. Ia tahu, ketenangan setelah kepergian bos Bram siang tadi hanyalah jeda sebelum badai yang lebih kejam. Benar saja, suara motor meraung memecah kesunyian sore. Gerombolan preman datang lagi, kali ini lebih banyak. Wajah mereka keras, senyum mereka penuh niat buruk. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka meraih kelapa di gerobak dan membantingnya ke tanah hingga pecah. Air kelapa, muncrat, mengotori kaki pria tua itu. Tawa meledak. "Bos bilang, ini peringatan terakhir," kata seorang preman dengan nada mengejek. Pria tua itu tersentak, bukan karena sakit fisik, melainkan karena suara di sekelilingnya. Ia menoleh perlahan. Pedagang sayur, penjual ikan, tukang daging, semuanya ada. Semua melihat, namun tak satu pun bergerak. Mata mereka penuh ketakutan, tangan mereka gemetar, tapi kaki mereka terpaku. Pasar yang ramai itu berubah menjadi lautan manusia yang bisu. Salah satu preman mendorong dada pria tua itu hingga ia hampir terjatuh. Gerobaknya terguling, kelapa-kelapa menggelinding tak beraturan. Teriak, "Mbah, panggil Tuhanmu," ejeknya keras. Untuk sesaat, suara itu menggema di kepala pria tua, bercampur dengan kenangan lama tentang janji, amanah, dan larangan untuk membalas sebelum waktunya tiba. Lutut pria tua itu menyentuh tanah. Tangannya kotor oleh lumpur dan air kelapa. Namun yang membuat dadanya sesak bukanlah hinaan, melainkan kenyataan pahit bahwa manusia di sekelilingnya memilih diam. Ia menatap wajah-wajah itu satu persatu. Bukan dengan marah, melainkan dengan sedih yang dalam. Sedih karena rasa takut telah mengalahkan nurani. Seorang ibu pedagang hendak melangkah maju, tapi ditahan suaminya. Seorang pemuda menggenggam tinjunya, lalu melepaskannya kembali. Tak ada teriakan pembelaan, tak ada satupun suara yang berkata, "Cukup." Teriakan yang diharapkan pria tua itu, bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk membuktikan bahwa keadilan masih hidup, tak pernah datang. Preman-preman itu akhirnya pergi setelah puas menghancurkan sisa dagangan. Pasar kembali bergerak pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Pria tua itu masih berlutut. Nafasnya berat,
Matanya basah, tapi air mata tak jatuh. Ia memungut kembali kelapa-kelapanya yang tersisa, satu demi satu, seperti memungut harga diri yang diinjak-injak. Saat senja benar-benar turun, pria tua itu berdiri dengan susah payah. Ia menatap langit yang memerah, lalu menunduk. Bibirnya bergetar melafalkan doa yang nyaris tak bersuara. Bukan doa pembalasan, melainkan permohonan agar hatinya tetap kuat. Namun jauh di dalam dadanya, sesuatu mulai bergeser. Diam yang selama ini ia jaga mulai retak, bukan oleh amarah, melainkan oleh kesadaran bahwa ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama akan melahirkan kehancuran yang lebih besar. Dan malam itu, ujian kesabaran itu naik satu tingkat lebih tinggi. Malam turun perlahan seperti kain hitam yang menutup luka pasar. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, meninggalkan bau busuk sisa siang, air kelapa basi, darah ikan, dan ketakutan yang belum sempat menguap. Pria tua itu mendorong gerobaknya pulang dengan langkah terlatih. Setiap derit roda terdengar seperti keluhan yang tertahan. Di bahunya, lelah menumpuk bukan hanya dari kerja, tetapi dari hinaan yang kembali ia telan tanpa perlawanan. Gubuk kecilnya berdiri di pinggir sungai, nyaris roboh, berdinding anyaman bambu yang berlubang di sana-sini. Ia meletakkan gerobak di sudut, lalu duduk lama tanpa bergerak. Tangan keriputnya gemetar saat ia melepas baju yang masih basah oleh air kelapa dan lumpur. Luka kecil di lengannya perih, tapi ia tak mengeluh. Baginya, sakit tubuh hanyalah bayangan kecil dibanding luka batin yang lebih dalam. Dengan sisa air dalam kendi tanah liat, ia berwudu perlahan. Setiap basuhan seolah membersihkan bukan hanya debu dan keringat, tetapi juga amarah yang hampir menyelinap ke hatinya. Air dingin menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat ia teringat pesan leluhur, jangan biarkan kezaliman orang lain merampas kejernihan jiwamu. Nafasnya teratur, meski dadanya masih terasa berat. Ia menggelar tikar lusuh, lalu berdiri menghadap kiblat. Malam begitu sunyi hingga suara jangkrik terdengar seperti zikir panjang. Saat ia mengangkat tangan, bibirnya bergetar. Doa itu mengalir pelan, penuh kesabaran yang diperas dari luka. Ia tak meminta kekuatan untuk membalas, tak pula memohon kebinasaan bagi musuhnya. Ia hanya meminta hati yang tetap teguh, agar amanah yang ia jaga tak runtuh oleh hinaan dunia. Dalam sujudnya yang lama, bayangan masa lalu menyelinap. Wajah-wajah leluhur, kalimat-kalimat tua yang diwariskan dengan bisikan. Nama Sunan Giri terucap lirih, bukan sebagai tameng, melainkan sebagai pengingat jalan. Pria tua itu tahu, kesunyian malam seringkali menjadi saksi ujian paling berat, ketika seseorang sendirian dengan pikirannya sendiri. Angin sungai berhembus, membuat lampu minyak berkelip. Untuk sesaat, gubuk itu terasa lebih luas, seolah menampung sesuatu yang tak kasat mata. Pria tua itu menahan nafas, merasakan getaran halus di dadanya, bukan ketakutan, melainkan peringatan. Ia sadar, ujian ini belum selesai. Siang esok bisa lebih kejam, dan diam yang ia jaga akan kembali diuji hingga batasnya. Ia menutup doanya dengan istighfar panjang. Saat bangkit, punggungnya terasa semakin renta, namun langkahnya justru lebih mantap. Di luar, malam semakin pekat. Di kejauhan, suara motor melintas, mungkin preman-preman yang masih merayakan kekuasaan mereka. Pria tua itu memandang keluar gubuk, matanya tenang namun dalam. Sebelum memadamkan lampu, ia berbisik pada dirinya sendiri, kesabaran bukan kelemahan. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula janji pembalasan. Ia hanyalah pengakuan seorang penjaga amanah yang tahu, ketika doa dan diam bertemu di titik yang tepat, sejarah seringkali berubah arah. Dan malam itu, di gubuk kecil pinggir sungai, langkah pertama menuju perubahan telah diam-diam dimulai. Pagi datang dengan wajah muram, seolah ikut memikul beban yang tertinggal dari malam doa. Pria tua itu terbangun sebelum azan, dadanya masih dipenuhi sisa getar yang tak sepenuhnya reda. Ia duduk lama di tepi tikar, menatap kedua telapak tangannya, keriput, penuh garis, seperti peta jalan panjang yang telah ia tempuh. Di sanalah, di sela-sela garis itu, masa lalu berdiam, terkubur rapi oleh sumpah yang ia jaga selama puluhan tahun. Ia teringat hari ketika amanah itu diserahkan. Bukan di pasar, bukan di gubuk, melainkan di sebuah surau kecil yang dikelilingi pohon tua. Seorang lelaki sepuh, leluhur yang suaranya tenang namun tak bisa dibantah, menggenggam pundaknya dan berpesan agar ia hidup merendah, menahan diri, dan tidak mengungkapkan jati diri sebelum tanda-tanda itu datang. Warisan bukan untuk dibanggakan, kata lelaki itu, melainkan untuk menjaga manusia agar tak melampaui batasnya.
Kenangan itu kembali menggema saat ia mendorong gerobaknya menuju pasar. Setiap langkah terasa membawa bayang-bayang masa lalu, masa ketika ia muda, kuat, dan paham betul ajaran-ajaran yang kini ia simpan dalam diam. Ia pernah melihat kekuatan disalahgunakan, pernah menyaksikan orang-orang jatuh karena merasa paling benar. Sejak saat itu, ia memilih jalan sunyi, menjadi kecil agar tak melukai, menjadi lemah agar tak menakutkan. Pasar menyambutnya dengan tatapan aneh. Beberapa pedagang berbisik, sebagian pura-pura tak melihat. Berita tentang kejadian kemarin telah menyebar, dibumbui rasa takut dan rasa bersalah. Pria tua itu menata kelapanya tanpa sepatah kata. Di dalam dadanya, kenangan masa lalu beradu dengan kenyataan hari ini, dua dunia yang perlahan saling mendekat. Di sudut pasar, seorang pemuda menatapnya lama. Tatapan itu berbeda, bukan hinaan, bukan ketakutan, melainkan rasa ingin tahu. Pria tua itu merasakannya, namun memilih tak menoleh. Ia tahu, setiap mata yang terlalu lama memandang bisa menjadi awal dari terbukanya sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi, setidaknya untuk sementara. Ketika tangannya memecah kelapa, suara krek itu membangkitkan memori lain, suara bambu dipukul, suara napas diatur, suara doa-doa lama yang dulu ia hafal di luar kepala. Ia menahan getar di jarinya. Belum, bisiknya pada diri sendiri. Belum waktunya. Kalimat itu seperti pagar yang menahan arus deras agar tak meluap. Namun masa lalu tak sepenuhnya mau diam. Setiap hinaan kemarin, setiap lutut yang menyentuh tanah, setiap teriakan yang tak dibela, semuanya seperti mengetuk pintu yang lama terkunci. Ia mulai menyadari bahwa menyembunyikan warisan terlalu lama juga bisa menjadi kesalahan, jika ketidakadilan dibiarkan tumbuh tanpa batas. Saat matahari naik, pria tua itu mengangkat wajahnya sejenak. Udara terasa berat, seolah membawa firasat. Ia tahu, masa lalu yang ia kubur bukanlah beban, melainkan peringatan. Dan pagi itu, di tengah hiruk pikuk pasar yang pura-pura normal, ia menyadari satu hal, tanda-tanda itu mulai muncul. Warisan Sunan Giri yang ia jaga dalam diam, perlahan meminta ruang untuk bernapas kembali. Siang itu panas terasa lebih kejam dari hari-hari sebelumnya. Matahari menggantung tepat di atas pasar, membakar seng, tanah, dan kepala manusia tanpa ampun. Pria tua itu tetap di tempatnya, peluh mengalir di pelipis, namun tangannya tak berhenti bekerja. Setiap kelapa yang ia belah terasa lebih berat, seolah dunia sedang menekan kesabarannya dari segala arah. Ia tahu, ketenangan beberapa hari terakhir hanyalah ketenangan palsu, ujian sesungguhnya sedang mendekat. Tak lama kemudian, langkah-langkah kasar kembali terdengar. Preman-preman itu datang dengan wajah lebih bengis, membawa keberanian yang dipinjam dari nama Bos Bram. Kali ini mereka tak tertawa. Mata mereka dingin. Salah satu dari mereka menendang kaki gerobak hingga bergeser, nyaris menimpa pria tua itu. Bos sudah muak, kata preman bertubuh besar dengan suara rendah namun mengancam. Hari ini kau harus pergi dari sini. Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, sorot matanya terlihat jelas, bukan menantang, bukan pula takut, melainkan jernih dan dalam, seperti air telaga yang tenang. Saya tidak mengganggu siapapun, ucapnya pelan. Kalimat itu membuat salah satu preman tersenyum sinis. Justru itu masalahnya, jawabnya. Kau membuat kami terlihat kejam. Tanpa peringatan, gerobak tua itu didorong hingga roboh. Kelapa-kelapa kembali menggelinding, pecah, dan hancur. Airnya mengalir seperti saksi bisu atas kesabaran yang terus diuji. Beberapa pedagang menutup mata, beberapa memalingkan wajah. Pasar kembali memilih diam. Pria tua itu berdiri terpaku, dadanya naik turun, napasnya terasa berat seperti menahan badai di dalam tubuhnya sendiri. Dalam hatinya, dua suara bertarung. Yang satu mengingatkan sumpah lama, untuk menahan diri, untuk tetap rendah. Yang lain berbisik tentang batas, bahwa kesabaran tanpa ketegasan hanya akan mengundang kezaliman yang lebih besar. Tangannya mengepal tanpa sadar, urat-uratnya menegang. Namun ia segera mengendurkannya, seolah takut melangkah satu jengkal terlalu jauh. Seorang preman mendekat hingga wajah mereka nyaris bersentuhan. Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkanmu? Bisiknya. Pria tua itu menutup mata sesaat. Dalam keheningan singkat itu, ia merasakan getaran yang sama seperti malam doa di gubuknya, lebih kuat, lebih mendesak. Namun ia hanya menghela napas panjang dan membuka mata kembali. Doa bukan untuk menyelamatkan tubuh, jawabnya lirih, melainkan untuk menjaga hati.
Jawaban itu membuat preman itu terdiam sejenak, lalu tertawa kasar untuk menutupi kegelisahannya sendiri. Mereka pergi dengan ancaman yang digantung di udara. "Besok," kata salah satu dari mereka sambil menunjuk pria tua itu. "Bos sendiri yang akan datang." Kata itu jatuh seperti palu, berat dan tak terbantahkan. Pria tua itu memungut sisa dagangannya dalam diam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang semakin sulit dibendung. Ia tahu, ujian ini telah mencapai titik yang berbeda. Kesabaran yang selama ini ia jaga bukan lagi sekadar pilihan pribadi, melainkan garis tipis antara menjaga amanah dan membiarkan kezaliman tumbuh tak terkendali. Dan di bawah terik matahari pasar, ia menyadari, hari esok akan menentukan segalanya. Malam setelah ancaman itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, membawa suara pasar yang biasanya riuh menjadi sunyi tak wajar. Pria tua itu kembali ke gubuknya dengan langkah perlahan, namun dadanya terasa penuh oleh firasat yang sulit ia jelaskan. Doa-doanya malam itu lebih panjang dari biasanya, seolah ada sesuatu yang meminta dikuatkan, bukan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Ia tidur dengan pakaian masih melekat, seakan bersiap untuk sesuatu yang belum bernama. Keesokan paginya, pasar dikejutkan oleh kabar aneh. Salah satu preman yang kemarin paling kasar terbaring lemah, tubuhnya panas tinggi, matanya kosong menatap langit-langit rumah. Tak ada luka, tak ada bekas pukulan, tak ada sebab yang jelas. "Masuk angin," kata sebagian orang. "Kualat," bisik yang lain. Berita itu menyebar cepat, membuat langkah-langkah di pasar terasa lebih pelan, lebih berhati-hati. Belum habis bisik-bisik itu, kabar lain menyusul. Preman kedua jatuh tersungkur saat hendak menarik lapak pedagang lain. Kakinya gemetar hebat, napasnya terputus-putus seperti dicekik rasa takut yang tak terlihat. Orang-orang menolongnya dengan ragu, seolah khawatir sesuatu yang menempel padanya akan ikut berpindah. Pasar mulai merasakan getaran yang sama, getaran tak kasat mata yang merayap dari sudut ke sudut. Pria tua penjual kelapa muda datang seperti biasa, menata gerobaknya di ujung pasar. Tatapan orang-orang padanya berubah, tak lagi sepenuhnya meremehkan, tak pula berani menatap lama. Ia merasakan perubahan itu, namun memilih tetap diam. Tangannya bekerja pelan, membelah kelapa dengan gerak yang sama seperti kemarin, seolah kejadian-kejadian aneh itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Bos Bram mendengar kabar itu menjelang siang. Ia tertawa keras, memaki anak buahnya yang dianggap lemah. "Kalian takut pada orang tua kurus itu," katanya sambil menepuk meja. Tawa itu terdengar meyakinkan, namun di baliknya ada nada gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Bram adalah orang yang percaya pada kekerasan dan kuasa, bukan pada firasat. Dan justru karena itu, ia membenci sesuatu yang tak bisa ia pukul atau ancam. Siang makin terik ketika kejadian lain terjadi. Seekor burung jatuh mati tepat di dekat gerobak pria tua itu. Orang-orang tersentak, tak ada racun, tak ada jerat. Burung itu hanya jatuh, seolah kehilangan daya hidupnya seketika. Pria tua itu menunduk, beristighfar pelan, lalu memindahkan burung itu ke pinggir. Ia tahu, tanda-tanda seperti ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipahami dengan hati yang bersih. Bisik-bisik berubah menjadi ketakutan yang tertahan. Beberapa pedagang mulai menaruh air minum di dekat lapak pria tua itu, bukan sebagai sogokan, melainkan bentuk penghormatan yang belum berani diucapkan. Seorang sesepuh pasar memperhatikan dari jauh, matanya menyipit, wajahnya menegang oleh ingatan lama yang kembali mengetuk. Ia pernah mendengar kisah-kisah seperti ini, kisah tentang orang-orang yang tampak kecil, namun membawa amanah besar. Pria tua itu menutup dagangannya lebih awal hari itu. Saat mendorong gerobak pulang, ia merasakan beban di dadanya sedikit bergeser. Bukan karena lega, melainkan karena sadar, tanda-tanda telah muncul, meski ia belum menghendakinya. Kesabaran yang ia jaga kini disertai peringatan dari arah yang tak bisa diabaikan. Dan di balik semua keganjilan itu, satu hal menjadi semakin jelas, Bos Bram terlalu meremehkan apa yang tak ia pahami, dan pasar ini sedang bersiap menyaksikan akibatnya. Pagi itu pasar belum sepenuhnya ramai ketika seorang lelaki tua berpeci hitam melangkah perlahan di antara lapak-lapak. Ia bukan pedagang, bukan pula pembeli tetap. Ia adalah sesepuh pasar, orang yang jarang bicara namun sekali bicara biasanya diingat. Tatapannya tajam namun teduh, seolah membaca sesuatu yang tak kasat mata. Sejak tanda-tanda aneh kemarin, ia merasa tak bisa lagi berdiam. Ada sesuatu yang bergerak terlalu cepat, dan jika tak dicegah,
akan menelan banyak orang. Ia menemui Bos Bram di bangunan kecil yang dijadikan pos kekuasaan. Bram sedang duduk dengan kaki terangkat, dikelilingi asap rokok dan anak buah yang berusaha tampak santai. Sesepuh itu berdiri tegak di hadapannya, tak menunduk, tak pula menantang. "Bram," katanya pelan, "jangan usik orang tua penjual kelapa itu lagi." Kalimatnya sederhana, namun membuat ruangan seketika sunyi. Bram tertawa pendek, mengejek. "Sejak kapan kau ikut mengatur pasarku?" balasnya. Sesepuh itu tak terpancing. "Ini bukan soal pasar," ujarnya lirih, "ini soal batas. Ada orang-orang yang tampak kecil, tapi membawa amanah besar. Mengusik mereka sama dengan mengundang celaka." Beberapa anak buah saling pandang, merasakan dingin di tengkuk mereka. Namun Bram bukan tipe yang mendengar peringatan. Masa lalunya di penjara mengajarkannya satu hal, siapa yang takut, akan diinjak. Ia berdiri, mendekat hingga wajahnya sejajar dengan sesepuh itu. "Aku tak percaya cerita tua," katanya dingin. "Yang aku percaya hanya uang dan kekuatan." Ia menyeringai, seolah baru saja menantang sesuatu yang ia anggap dongeng. Sesepuh itu menghela napas panjang. "Aku sudah mengingatkan," katanya, lalu berbalik pergi. Langkahnya berat, bukan oleh usia, melainkan oleh firasat bahwa darah dan air mata akan segera mengalir jika kesombongan ini dibiarkan. Dari kejauhan, ia menatap ujung pasar, ke arah gerobak tua yang berdiri sunyi, dan berdoa agar orang-orang diberi kesadaran sebelum terlambat. Siang hari, Bram memerintahkan sesuatu yang lebih kejam. Ia ingin membuat contoh, bukan hanya bagi pria tua itu, tetapi bagi seluruh pasar. Preman-premannya disiapkan, wajah mereka tegang meski mencoba menyembunyikan ketakutan yang mulai menggerogoti. "Hari ini kita habisi urusan," kata Bram. "Biar semua tahu, tak ada yang kebal di sini." Pria tua penjual kelapa muda merasakan udara pasar berubah sebelum apapun terjadi. Angin berhenti, suara burung menghilang. Ia menata dagangannya dengan tenang, namun di dalam dadanya ada getaran yang tak lagi bisa diabaikan. Doa-doa lama berdesakan di kepalanya, bukan untuk meminta, melainkan untuk mengingatkan dirinya akan sumpah dan batas yang harus ia jaga. Orang-orang pasar merasakan ketegangan yang sama. Bisik-bisik berhenti, langkah kaki diperlambat, beberapa pedagang menutup lapak lebih awal, seolah firasat buruk bisa dihindari dengan pergi. Namun sebagian tetap tinggal, terikat oleh rasa ingin tahu dan ketakutan. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan terjadi, dan tak seorang pun yakin apakah itu akan menjadi pembebasan atau bencana. Dari kejauhan, suara motor preman terdengar mendekat, berlapis dan mengancam. Pria tua itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke depan. Tak ada kemarahan di sana, hanya keteguhan yang lahir dari keputusan batin. Peringatan telah diberikan dan diabaikan. Kini, pasar ini bersiap memasuki hari ketika kesabaran dan kesombongan akan berhadapan langsung, tanpa lagi ruang untuk mundur. Pagi itu langit menggantung rendah di atas pasar, kelabu dan menekan, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Udara terasa berat, membuat napas orang-orang pendek dan langkah mereka ragu. Para pedagang datang tanpa suara riang, membuka lapak dengan gerakan cepat, seperti ingin segera selesai dan pergi. Pria tua penjual kelapa muda tiba lebih awal dari biasanya. Ia berhenti sejenak di ujung pasar, menatap langit yang muram, lalu menarik napas panjang, napas seorang yang tahu hari ini bukan hari biasa. Gerobaknya didorong perlahan, rodanya berdecit seperti meratap. Ia menata kelapa satu persatu, lebih rapi dari hari-hari sebelumnya, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang sakral. Tangannya tak lagi gemetar, ada ketenangan aneh yang menyelimuti geraknya, ketenangan yang lahir dari keputusan batin. Di dalam dadanya, doa-doa lama berbaris rapi, tak lagi saling bertabrakan. Ia siap menanggung apapun yang datang. Suara motor memecah kesunyian, bukan satu, bukan dua, melainkan rombongan. Debu beterbangan, bau bensin menyengat. Preman-preman Bos Bram memasuki pasar seperti kawanan serigala, wajah mereka tegang namun dipaksa garang. Orang-orang menepi, beberapa lapak ditutup tergesa, kain penutup ditarik dengan tangan gemetar. Pasar yang biasanya riuh kini seperti panggung yang menunggu tragedi dimulai. Bos Bram turun dari motornya terakhir. Tubuhnya tegap, dadanya dibusungkan, tato di lengannya tampak lebih gelap di bawah langit kelabu. Ia menyapu pasar dengan tatapan menguasai, lalu berhenti tepat di ujung, di depan gerobak tua. "Hari ini selesai," katanya lantang. Suaranya menggema,
menembus atap seng dan jantung manusia. Aku bos di sini, siapa yang melawan, hancur. Pria tua itu melangkah maju setengah tapak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia berdiri tegak tanpa menunduk. Tatapannya bertemu dengan Bram, bukan tatapan menantang, melainkan tatapan yang jujur dan dalam. Pasar seakan membeku, bahkan angin pun berhenti. Bram menyeringai, menganggap sikap itu sebagai keberanian terakhir orang putus asa. Pergi sekarang, Bram menunjuk jalan keluar pasar, atau kau keluar dengan cara lain. Pria tua itu menggeleng pelan. Saya tidak mengambil apapun dari tempat ini, ucapnya tenang. Saya hanya berdagang. Kalimat itu terdengar sederhana, namun jatuh berat di udara, seolah menimbang dosa dan kuasa di hadapan semua orang. Salah satu preman maju hendak menendang gerobak. Saat kakinya terangkat, tiba-tiba tubuhnya kaku. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia terjatuh tanpa suara, seperti kehilangan kekuatan sekaligus. Orang-orang tersentak. Bram menoleh cepat, amarahnya meledak. Apa yang kau lakukan, orang tua? Hardiknya, meski untuk pertama kalinya suaranya bergetar. Pria tua itu menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak lirih, hampir tak terdengar. Bukan mantra, bukan ancaman, melainkan doa yang dipanjatkan dengan penuh tanggung jawab. Langit di atas pasar terasa semakin berat, seperti ikut menahan napas. Semua yang hadir merasakan satu hal yang sama, hari ini bukan lagi tentang kelapa muda atau kekuasaan pasar. Hari ini adalah hari ketika kesabaran diuji sampai batas terakhir, dan dunia bersiap menyaksikan apa yang terjadi ketika batas itu terlampaui. Keheningan menelan pasar seperti kabut pekat. Orang-orang berdiri terpaku, tak berani bernapas terlalu dalam. Preman yang jatuh tadi masih tergeletak di tanah, tubuhnya bergetar halus seperti dedaunan tersapu angin dingin. Bos Bram melangkah mundur setengah tapak tanpa sadar, lalu segera menegakkan tubuhnya kembali, menolak rasa gentar yang mulai merayap ke dadanya. Ia tak mau terlihat ragu. Di hadapan banyak mata, ragu berarti kalah. Pria tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya tidak tertuju pada Bram, melainkan menembus kerumunan, seolah memandang jauh ke masa lalu. Tangannya terangkat ke dada, jari-jarinya bergerak pelan mengikuti irama napas yang teratur. Bibirnya mulai melantunkan doa, bukan dengan suara keras, melainkan lirih dan dalam, seperti aliran air di dasar bumi. Namun entah mengapa, setiap kata terasa menggema di telinga semua orang yang hadir. Doa itu bukan doa biasa. Ia adalah rangkaian kalimat tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Doa yang diajarkan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk memamerkan kuasa. Nama Sunan Giri terucap dengan penuh adab, disertai niat yang bersih, agar kezaliman berhenti tanpa perlu tumpah darah. Udara pasar terasa berubah, lebih dingin, lebih rapat, seolah setiap partikel sedang mendengarkan. Satu persatu, preman-preman mulai gelisah. Ada yang memegangi kepala, ada yang terhuyung seperti mabuk, ada pula yang jatuh berlutut sambil terisak ketakutan tanpa tahu sebabnya. Tak ada pukulan, tak ada sentuhan. Kekerasan yang biasa mereka banggakan runtuh di hadapan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Orang-orang pasar menutup mulut, menahan jerit yang hampir pecah. Bos Bram berteriak memerintahkan mereka bangkit, namun suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sendirian di tengah kerumunan. Dadanya sesak, ingatannya berloncatan ke masa lalu, malam-malam di penjara, wajah orang-orang yang ia hancurkan, jerit yang ia abaikan. Semua itu datang bersamaan, menghantamnya tanpa ampun. Pria tua itu tetap berdiri di tempatnya. Doanya berlanjut, kini lebih pelan, lebih berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, melainkan karena menahan beban amanah yang akhirnya ia buka. Ia tahu, setiap doa warisan memiliki harga, dan harga itu kini ia bayar dengan seluruh keteguhan hatinya. Langit di atas pasar menggelap seketika. Awan bergerak cepat, angin berputar di lorong-lorong lapak, membuat kain penutup berkibar liar. Orang-orang merunduk, beberapa bersujud tanpa sadar. Pasar yang selama ini menjadi saksi ketakutan berubah menjadi ruang pengakuan, tempat manusia menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan kekuasaan yang tak terlihat. Saat doa itu mencapai akhirnya, pria tua itu menarik napas panjang dan menurunkan tangannya. Keheningan kembali, lebih dalam dari sebelumnya. Preman-preman tergeletak lemas, tak satu pun berani bergerak. Bos Bram berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca oleh ketakutan yang tak pernah ia rasakan.
Di ujung pasar, orang-orang akhirnya memahami, inilah doa warisan Giri, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan nurani. Dan sejak detik itu, tak ada lagi yang berani meremehkan pria tua penjual kelapa muda. Pasar masih membeku ketika doa itu berakhir, seolah waktu enggan bergerak satu detik pun lebih jauh. Orang-orang menatap pemandangan di hadapan mereka dengan mata terbuka lebar, tak percaya pada apa yang baru saja disaksikan. Preman-preman yang biasanya garang kini tergeletak lemah, sebagian terduduk dengan napas terengah, sebagian lain menunduk sambil menutup wajah. Tak ada darah, tak ada tulang patah, namun kekuatan yang selama ini mereka banggakan runtuh tanpa satu pun pukulan. Bos Bram berdiri di tengah pasar seperti patung yang kehilangan nyawa. Kakinya terasa berat, dadanya sesak, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar telanjang, tanpa kuasa, tanpa pengaruh. Semua mata kini tertuju padanya, bukan dengan takut seperti biasanya, melainkan dengan keterkejutan dan penilaian. Bram mencoba melangkah maju, namun lututnya bergetar. Kesombongan yang selama ini menjadi bajunya tiba-tiba terasa terlalu berat untuk dipakai. Pria tua penjual kelapa muda menatap Bram dengan tenang. Tak ada kemenangan di wajahnya, tak ada rasa puas. Hanya kelelahan yang jujur, seperti seseorang yang baru saja memikul beban besar terlalu lama. "Saya tidak ingin siapapun terluka," ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah sunyi. "Saya hanya ingin kezaliman berhenti." Kalimat itu jatuh lebih keras dari teriakan manapun. Kata-kata itu menghantam Bram tepat di dadanya. Ingatannya kembali melompat ke hari-hari pertama keluar dari penjara, ke rasa takut yang ia tutupi dengan kekerasan, keyakinan bahwa hanya dengan menindas ia bisa bertahan. Kini semua itu terlihat rapuh. Ia menatap pria tua itu, mencoba menemukan tipu daya atau ancaman tersembunyi, namun yang ia lihat hanyalah keteguhan yang lahir dari kesabaran panjang. Orang-orang pasar mulai bergerak pelan. Seorang pedagang tua menangis tanpa suara. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Ketakutan yang selama ini menekan dada mereka perlahan terangkat, digantikan rasa lega yang asing namun hangat. Mereka menyadari, kekuatan tak selalu datang dengan teriakan dan pukulan. Kadang, ia hadir dalam diam yang tak bisa ditembus oleh kekerasan. Salah satu preman merangkak mendekat, suaranya gemetar memohon agar diizinkan pergi. Pria tua itu mengangguk pelan. Tak ada hukuman, tak ada cacian. Preman itu pergi terlatih, diikuti yang lain, satu persatu, seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Pasar menyaksikan bagaimana kuasa yang selama ini mereka takuti lenyap tanpa perlawanan. Bos Bram masih berdiri, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, memerintah, atau mengancam, namun tak satu pun kata keluar. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan takut yang bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beratnya menatap diri sendiri. Dan di hadapan pria tua itu, ia sadar bahwa kekalahan terbesarnya bukan di pasar, melainkan di dalam hatinya. Pria tua penjual kelapa muda menunduk, mengambil napas panjang, lalu meraih gerobaknya. Ia mulai menata kembali kelapa-kelapa yang tersisa, seperti hari-hari sebelumnya. Gerakannya sederhana, nyaris biasa. Namun semua yang melihat tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Di pasar itu, orang-orang belajar satu hal yang tak akan mudah mereka lupakan. Kekuatan terbesar bukanlah yang memukul paling keras, melainkan yang mampu menghentikan kekerasan tanpa mengangkat tangan sama sekali. Langit perlahan cerah, namun wajah Bos Bram justru semakin gelap. Ia berdiri sendirian di tengah pasar yang mulai bergerak kembali, tapi tak satu pun orang mendekat padanya. Jarak yang tercipta bukan karena takut, melainkan karena sesuatu telah runtuh di dalam dirinya. Kekuasaan yang biasa ia gunakan seperti cambuk kini tak lagi menggigit. Ia merasakan kehampaan yang menusuk, lebih menyakitkan daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Langkahnya goyah saat ia mencoba berjalan. Setiap tatapan yang ia lewati terasa seperti cermin, memantulkan kembali wajahnya yang selama ini ia sembunyikan di balik teriakan dan kekerasan. Suara doa pria tua itu masih bergema di kepalanya, menyingkap lapisan demi lapisan kebohongan yang ia bangun untuk bertahan hidup. Bram teringat malam-malam di penjara, ketika ia bersumpah tak akan pernah lemah lagi, dan bagaimana sumpah itu menjelma menjadi kebengisan. Ia menoleh ke ujung pasar. Pria tua penjual kelapa muda sedang membersihkan papan gerobaknya, mengelapnya dengan kain lusuh. Pemandangan itu sederhana, nyaris remeh, namun justru membuat dada Bram sesak.
Ia merasa kecil, lebih kecil dari pria renta yang selama ini ia hina. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan tanpa ancaman, kewibawaan tanpa kekerasan. Salah satu anak buahnya mendekat dengan ragu, hendak berbicara. Bram mengangkat tangan, menghentikannya. Tak ada lagi perintah yang ingin ia keluarkan. Suara di dalam kepalanya terlalu ramai, dipenuhi penyesalan yang selama ini ia kubur. Ia melangkah mendekat ke gerobak tua itu. Setiap langkah terasa seperti melewati duri-duri masa lalu. Di hadapan pria tua itu, Bram berhenti. Pasar kembali sunyi, seolah semua orang tahu momen ini akan menentukan segalanya. Bram menelan ludah, dadanya naik turun. Lututnya bergetar, dan tanpa ia rencanakan, tubuh besar itu perlahan merendah. Ia berlutut di tanah pasar, tanah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. "Maafkan, saya," ucapnya parau, hampir tak terdengar. Kata itu terasa asing di lidahnya, namun juga melegakan. Pria tua itu terdiam, menatap Bram lama. Tak ada kemarahan, tak ada kebencian. Hanya kesedihan seorang yang melihat manusia tersesat terlalu jauh. "Saya tidak pernah ingin kau berlutut di hadapan saya," kata pria tua itu akhirnya, suaranya pelan namun tegas. "Yang perlu berlutut adalah kesombonganmu." Kalimat itu menusuk Bram lebih dalam daripada makian manapun. Air mata menggenang di matanya, jatuh tanpa bisa ia cegah. Orang-orang pasar menyaksikan dengan dada bergetar. Kejatuhan bos Bram bukanlah tontonan kemenangan, melainkan peringatan. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut selalu rapuh, dan cepat atau lambat akan runtuh oleh kesadaran. Hari itu, pasar tidak menyaksikan seorang penguasa dikalahkan, melainkan seorang manusia yang akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Pria tua itu kembali ke gerobaknya, melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun semua orang tahu, sejak detik Bram berlutut, arah hidup banyak orang berubah. Pasar itu tak lagi sama. Dan bos Bram, yang pernah merasa tak tersentuh, kini harus memulai perjalanan paling berat dalam hidupnya, menebus dosa-dosanya tanpa lagi berlindung di balik kekuasaan. Pasar masih sunyi oleh sisa getar peristiwa kemarin. Orang-orang berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut menginjak bayangan sendiri. Bos Bram tak lagi terlihat, pos kekuasaannya kosong, pintunya terbuka, dan kursi yang biasa ia duduki kini tak bertuan. Pria tua penjual kelapa muda datang seperti biasa, mendorong gerobaknya ke ujung pasar. Namun pagi itu, sunyi menatapnya berbeda, bukan lagi sunyi ketakutan, melainkan sunyi penantian. Beberapa pedagang mendekat dengan ragu. Ada yang ingin mengucap terima kasih, ada yang ingin bertanya, ada pula yang sekadar ingin memastikan bahwa semua yang terjadi bukan mimpi. Pria tua itu menata kelapanya tanpa tergesa. "Duduklah," katanya pelan. Suaranya tak mengundang, tak memerintah, namun orang-orang patuh, membentuk setengah lingkaran kecil di depannya, seperti murid yang menunggu pelajaran tanpa papan tulis. Ia memandang wajah-wajah itu satu persatu. Wajah yang kemarin memilih diam, wajah yang digerogoti takut, wajah yang kini ingin mengerti. "Aku bukan orang sakti," katanya memulai. Beberapa orang saling pandang. "Aku hanya penjaga amanah." Kata amanah jatuh dengan bobot yang membuat udara terasa lebih rapat. Ia lalu bercerita tentang jalan panjang yang ia tempuh, tentang sumpah untuk hidup merendah, tentang larangan menggunakan warisan kecuali untuk menghentikan kezaliman. Nama Sunan Giri disebutnya dengan penuh adab, tanpa nada kebanggaan. Ia menceritakan ajaran yang diwariskan, bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjaga, bukan untuk menundukkan, melainkan untuk mengingatkan. "Jika aku membuka semuanya sejak awal," ujarnya, "aku hanya akan mengganti satu ketakutan dengan ketakutan yang lain." Orang-orang menunduk, menyadari betapa tipis batas antara perlindungan dan penindasan. Seorang pemuda yang sejak dulu memperhatikannya memberanikan diri bertanya, "Lalu mengapa sekarang?" Pria tua itu tersenyum kecil, senyum yang lelah namun tulus. "Karena diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi izin bagi kezaliman," jawabnya. "Ada saatnya kesabaran berdiri, agar nurani tak mati." Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang lama terkubur di dada banyak orang. Ia menegaskan bahwa doa yang ia lantunkan bukanlah senjata. "Itu cermin," katanya, "yang membuat orang jatuh bukan doaku, melainkan beban dosa dan ketakutan yang mereka bawa sendiri." Beberapa pedagang menitikkan air mata, teringat bagaimana mereka menutup mata kemarin demi keselamatan sendiri. Tak ada tuduhan di sana, hanya pengakuan yang mengundang keberanian untuk berubah. Pria tua itu lalu bangkit, mengangkat gerobaknya sedikit untuk merapikan roda.
Aku tak ingin dipanggil apapun, ujarnya. Tetap panggil aku Mbah Kelapa. Tawa kecil terdengar, canggung namun hangat. Ia menolak sanjungan, menolak posisi, menolak kuasa. Baginya, pengakuan sejati bukan tentang siapa dirinya, melainkan tentang apa yang harus dilakukan bersama agar ketidakadilan tak berulang. Di sudut pasar, seorang ibu menyerahkan segelas air kelapa sebagai tanda hormat. Pria tua itu menerimanya, lalu membaginya kepada anak-anak yang menonton. Gerakan sederhana itu terasa seperti penutup pengakuan, bahwa warisan yang ia jaga hidup dalam laku, bukan dalam cerita. Pasar perlahan kembali berdenyut, namun dengan irama baru yang lebih berhati-hati. Saat matahari naik, pria tua itu kembali ke pekerjaannya. Orang-orang beranjak, membawa pulang bukan sensasi, melainkan tanggung jawab. Mereka kini tahu, sang pewaris telah berbicara bukan untuk ditinggikan, melainkan untuk menurunkan kesombongan bersama. Dan di ujung pasar, gerobak kelapa muda itu kembali berdiri, sederhana, tenang, menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar seringkali memilih tinggal paling rendah. Pagi itu pasar terbangun dengan napas yang berbeda. Bukan lagi napas tergesa oleh takut, melainkan napas ragu yang perlahan belajar percaya. Lapak-lapak dibuka tanpa menoleh ke belakang, tanpa menunggu isyarat dari siapapun. Tidak ada teriakan preman, tidak ada motor yang meraung memamerkan kuasa. Pos kekuasaan Bos Bram tetap kosong, debunya menebal, seolah waktu sengaja membiarkannya dilupakan. Pasar, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang, mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Pria tua penjual kelapa muda datang seperti biasa, namun langkahnya disambut anggukan hormat. Bukan sujud, bukan pujian berlebihan, hanya pengakuan sunyi bahwa hari ini mereka memilih berbeda. Ia merasakan perubahan itu, namun tak membiarkannya naik ke kepala. Tangannya tetap bekerja, membelah kelapa dengan ritme yang sama. Baginya, perubahan sejati bukan pada cara orang memandangnya, melainkan pada cara mereka memperlakukan satu sama lain. Seorang pedagang ikan yang dulu paling takut kini berani menegur pembeli yang curang. Seorang tukang sayur menolak pungutan liar yang coba muncul kembali dari sisa-sisa ketakutan lama. Kecil, nyaris tak terlihat, namun nyata. Pria tua itu mengamati dari kejauhan, hatinya bergetar pelan. Inilah yang ia jaga selama ini, bukan kekuasaan, melainkan keberanian yang tumbuh dari dalam. Siang hari, kabar tentang Bos Bram semakin jelas. Ia menyerahkan pengelolaan lahan kepada pengurus pasar, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Sebagian orang menyambut dengan curiga, sebagian dengan lega. Pria tua itu tidak ikut campur. Ia tahu, penebusan bukan urusannya untuk diatur. Setiap orang memiliki jalan pulang masing-masing, dan tidak semua jalan harus disaksikan ramai-ramai. Namun perubahan tak datang tanpa gesekan. Ada yang masih berbisik sinis, ada yang takut jika ketenangan ini hanya sementara. Pria tua itu mengerti, ketakutan yang lama dipelihara tak akan hilang dalam satu malam. Ia memilih hadir, setiap hari, di tempat yang sama, sebagai bukti yang konsisten. Kadang, kehadiran yang setia lebih meyakinkan daripada 1000 janji. Sore itu, sesepuh pasar kembali muncul. Ia berdiri di dekat gerobak, menatap kerumunan yang kini lebih berani berbicara. "Kau telah mengubah banyak hal," katanya lirih. Pria tua itu tersenyum kecil. "Bukan aku," jawabnya, "mereka sendiri yang memilih." Sesepuh itu mengangguk, memahami bahwa perubahan yang dipaksakan tak akan bertahan lama, sementara perubahan yang dipilih akan berakar. Anak-anak berlari di lorong pasar tanpa ditegur, tawa mereka memantul di dinding-dinding seng. Pria tua itu membagikan sisa kelapa kepada mereka, matanya lembut. Di balik kesederhanaan itu, pasar menemukan wajah barunya, wajah yang masih penuh kekurangan, namun berani menatap hari esok tanpa gemetar berlebihan. Saat senja turun, lampu-lampu menyala satu persatu. Pria tua itu menutup lapaknya lebih awal, memandang sekeliling dengan rasa syukur yang tenang. Pasar ini belum sempurna, dan mungkin tak akan pernah. Namun satu hal telah berubah, ketakutan tak lagi menjadi bahasa utama. Dan di tengah denyut baru itu, ia tahu, warisan Sunan Giri telah menemukan rumahnya kembali, bukan di atas singgasana, melainkan di hati orang-orang yang memilih adil meski tanpa paksaan. Pagi terakhir itu datang tanpa tanda apapun yang istimewa. Langit cerah, angin berhembus pelan, dan pasar terbangun seperti hari-hari biasa. Namun di balik kebiasaan itu, ada ketenangan baru yang telah menetap. Pria tua penjual kelapa muda mendorong gerobaknya ke ujung pasar, seperti yang selalu ia lakukan.
Rodanya masih berdecit, catnya masih mengelupas, dan lapaknya tetap sederhana. Tak ada perubahan pada gerobak itu, seolah ia sengaja dibiarkan menjadi pengingat akan masa-masa ketika kesabaran diuji tanpa henti. Orang-orang menyapanya dengan senyum tulus. Tidak ada lagi tatapan takut, tidak pula tatapan berlebihan yang mengagungkan. Hanya salam, anggukan, dan rasa hormat yang wajar. Pria tua itu membalas dengan senyum kecil, lalu mulai bekerja. Ia membelah kelapa, menuang airnya ke gelas plastik, dan menyerahkannya kepada pembeli dengan tangan yang sama, tangan yang dulu diinjak, dihina, dan dipaksa berlutut, namun tak pernah digunakan untuk membalas dendam. Bos Bram tak pernah kembali ke pasar. Ada yang mengatakan ia pergi jauh, ada pula yang menyebut ia memilih hidup sederhana di tempat lain, mencoba menebus masa lalunya dalam sunyi. Pria tua itu tak pernah bertanya. Baginya, keadilan bukan tentang melihat orang lain jatuh, melainkan memastikan kezaliman berhenti. Selebihnya adalah urusan antara manusia dan Tuhannya. Di sela kesibukan, seorang pemuda datang membantu membereskan kelapa yang jatuh. Pria tua itu mengangguk berterima kasih. "Teruskan yang baik," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, namun pemuda itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca, seolah menerima pesan yang jauh lebih besar dari sekadar bantuan kecil. Pasar belajar bahwa kebaikan menular dengan cara yang sunyi. Siang menjelang, matahari bersinar hangat, tak lagi terasa kejam. Anak-anak duduk di dekat gerobak, mendengarkan cerita-cerita ringan tentang pasar, tentang kerja keras, tentang pentingnya adab. Pria tua itu tidak bercerita tentang Sunan Giri, tidak tentang warisan, tidak tentang doa yang pernah mengguncang pasar. Ia memilih menceritakan hal-hal kecil, tentang kejujuran, tentang berbagi, tentang tidak merendahkan orang lain. Itulah inti warisan yang ia jaga. Seorang pedagang bertanya pelan, "Mbah, kenapa tidak membuka lapak yang lebih besar?" Pria tua itu tersenyum dan menggeleng. "Yang besar sering lupa daratan," jawabnya ringan. "Yang kecil lebih mudah mengingat batas." Jawaban itu membuat orang-orang terdiam, menyadari bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan pilihan yang menjaga hati tetap jernih. Menjelang sore, dagangannya habis. Pria tua itu membersihkan gerobak, mengelapnya dengan kain lusuh, lalu menatap pasar sekali lagi. Hiruk pikuk kembali, namun tanpa ketegangan lama. Ia merasakan kelegaan yang dalam, bukan karena dipuji, bukan karena ditakuti, melainkan karena amanah telah ditunaikan tanpa melukai siapapun. Saat ia mendorong gerobaknya pergi, bayangannya memanjang di tanah pasar, lalu perlahan menghilang di tikungan. Gerobak itu tetap sederhana, seperti pemiliknya. Dan di sanalah cerita ini berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, bukan dengan keajaiban yang dipamerkan, melainkan dengan ketenangan seorang pewaris yang memilih hidup rendah hati, karena warisan Sunan Giri sejatinya bukan tentang kekuatan yang ditunjukkan, melainkan tentang akhlak yang dijaga, bahkan ketika tak ada lagi yang melihat. Pesan moral, kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan tertinggi yang sering disalahpahami. Pria tua penjual kelapa muda menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari ancaman, kekerasan, atau rasa takut, melainkan dari kemampuan menjaga diri, menahan amarah, dan tetap berpegang pada nilai kebenaran meski terus-menerus ditindas. Ketika kesabaran berpadu dengan niat yang lurus, ia mampu menghentikan kezaliman tanpa harus menjatuhkan siapapun. Selain itu, cerita ini mengingatkan bahwa warisan paling berharga bukanlah kesaktian, jabatan, atau pengaruh, melainkan akhlak dan tanggung jawab moral. Diam terhadap ketidakadilan memang terasa aman, tetapi jika dibiarkan terlalu lama, ia justru melanggengkan kejahatan. Keberanian sejati adalah berani berubah dan berani memilih adil, meski tanpa sorotan. Sebab pada akhirnya, manusia akan diukur bukan dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari seberapa baik ia menjaga hati dan memperlakukan sesama.